Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Tim petinggi Manchester United berharap bahwa Ruben Amorim akan mampu memaksimalkan potensi tersembunyi dalam skuadnya begitu dia memiliki waktu di lapangan latihan. Nah, ini situasi mulai apa ya? Semua mata mulai tertuju kepada Ruben Amorim sebagai pelatih baru Manchester United. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi skuad saat ini itu skuad warisan dari pelatih sebelumnya Erik ten Hag. Tapi Ruben Amorim sebagai pelatih baru yang ada di Manchester United juga bertanggung jawab atas hasil yang memalukan di beberapa pertandingan terakhir. Mengingat sejelek-jeleknya pemain di Manchester United, tetap tanggung jawab tertinggi ada pada pelatih. Dan para petinggi sekarang mulai lebih apa ya? Mulai lebih serius lagi dalam melihat situasi yang terjadi di Manchester United sekarang. Salah satunya menuntut menuntut lebih banyak lagi kepada Ruben Amorim untuk bisa memaksimalkan potensi para pemain. Memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita lihat kapasitas pemain yang ada di Manchester United, mau digali sedemikian rupa juga apa ya, kualitasnya juga sudah mentok gitu loh. Diolah sebagus mungkin, dikasih tahu, dinasehati sedalam mungkin, ya hasilnya kayaknya tetap sama aja gitu loh. Karena yang bermasalah memang dari awal itu pemainnya. Dan pelatih-pelatih sebelumnya pun sudah merasakan sendiri kesulitan yang harus dihadapi dalam menangani para pemain yang ada di Manchester United. Jadi aku berharap ini bukan hanya tuntutan kepada pelatih ya, tapi para manajemen, para petinggi juga harus bisa objektif dalam menilai permasalahan yang sedang terjadi, yaitu menilai juga para pemain dan mempertimbangkan dengan bijak untuk mampu menjual para pemain yang sudah tidak bisa memberikan kontribusi kepada Manchester United, yang tidak bisa memberikan kontribusi lagi bagi klub. Dan banyak pemain yang harusnya bisa dijual atau harus terjual, bukan bisa terjual, harus terjual. Terutama di bursa transfer Januari ini ya, karena kita sendiri sudah sangat tahulah siapa nama-nama yang harusnya dijual di bursa transfer Januari. Mulai dari Casemiro, Christian Eriksen, Victor Lindelof, terus Harry Maguire jika memungkinkan. Ini kan pemain-pemain yang kontraknya akan habis di bursa transfer musim panas mendatang. Maka dari itu kembali lagi dari tuntutan yang diberikan kepada para petinggi terhadap Ruben Amorim, jangan sampai situasi-situasi seperti ini pada akhirnya justru kembali merugikan pelatih Manchester United dan para pemain tetap stay di Manchester United. Nah, jangan sampai ini, sumpah. Ini kita semua pasti ya sudah bisa menilai lah kalau masalahnya itu masih di para pemain gitu loh. Kan pelatih baru Ruben Amorim ini kan juga ditunjuk langsung dari manajemen yang baru di era kepemilikan Ineos ini. Jadi manajemen juga harusnya paham gitu loh bahwa sebenarnya yang menjadi sumber masalahnya, akar dari masalah yang sedang terjadi saat ini, penurunan performa yang apa ya terlihat di setiap hasil pertandingan itu ya salah pemain. Pemainnya sendiri yang tidak bisa mengikuti skema dari pelatih. Justru aku selalu apresiasi lah terhadap Ruben Amorim. Dia baru datang ke Manchester United, dia sudah menunjukkan filosofinya dengan jelas. Dia punya identitas yang jelas gitu loh. Nggak kayak pelatih-pelatih sebelumnya. Kita harus berhati-hati ya, karena ini situasi yang cukup sulit bagi Manchester United dan para manajemen tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Marcus Rashford telah menolak 3 tawaran dari klub Liga Pro Saudi yang nilainya mencapai 35 juta pound sterling per tahun. Rashford juga telah mengesampingkan kemungkinan pindah ke tim manapun di Turki.
Waduh, kok situasinya menjadi apa ya? Semakin sulit gitu loh bagi Manchester United untuk melepas Marcus Rashford. Dan kabarnya Rashford ini menunggu panggilan kembali dari Ruben Amorim karena dia sudah siap memberikan 100% dedikasinya kepada klub. Enggak gitu, Jo. Maksudku apa ya? Kita pasti sudah tahulah kalau Rashford memberikan dedikasi, memberikan kontribusinya, tampil bagus. Itu cuma 1-2 pertandingan. Sisanya tetap ampas, Jo. Tetap sampah, Jo. Kan apa ya? Kayak kemarin lah sebelum perpanjangan kontrak di musim pertamanya Erik ten Hag itu. Wah, tampil bagus gitu ya, tampil bagus, banyak gol selama satu musim, bahkan itu perolehan gol terbanyak lah selama karirnya sebagai pemain Manchester United. Tapi setelah perpanjangan kontrak, jadi laraan cuk, wis gajinya diundakno, dikontrak sampai 2028, wis mainnya gak ngena. PR iki masalah hanyar iki. Dan sekarang di era kepelatihan Ruben Amorim ini kayaknya pelatih memang sudah menyadari ya siapa-siapa yang memang memiliki indikasi untuk menimbulkan masalah bagi Manchester United ke depannya. Dan Marcus Rashford adalah salah satunya. Maka dari itu Ruben Amorim tidak melibatkan Rashford di beberapa pertandingan terakhir karena dia sudah menilai bukan hanya dari hasil latihan tapi cara dia berinteraksi dengan pemain lain, makanan-makanan apa saja yang dia konsumsi, bagaimana gaya hidup di luar sepak bola, itu semua hal-hal detail yang menjadi pertimbangan dari Ruben Amorim. Nah, kalau dia menolak tawaran-tawaran klub lain, Cuk, terus ya opo, Cuk? Mosok tetap stay, Cuk? Aduh. Enggak sih, tapi aku berharap dia tetap harus pindah sih. Harus pindah, Cuk. Enggak, sekalipun dia apa ya, kayak ngerayu, menunggu panggilan dari Ruben Amorim. Pak, aku sudah tobat, Pak, gini gini gini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Halah, tai, bullshit itu. Ujung-ujungnya kamu nanti juga underperform. Tetap baik. Kamu nanti kalau dimasukkan di setiap pertandingan, ujung-ujungnya apa? Kamu males lari, nggak mau pressing lawan. Sedangkan Ruben Amorim butuh pemain yang memiliki intensitas yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Sedangkan kamu tidak memiliki atribut itu. Wis ta, lek ono sing nowo, ya wis ikhlasno ae gak apa-apa, ketua toko MU. Kabeh ikhlas yo, kabeh wong sak donya iki tumpengan lek kon metu yo, wis ta. Tumpengan bancaan sumpah syukuran wong sak donya iki. Temenan. Lek kamu metu toko MU, waduh wong sak donya pasti ndongano sing apik-apik gawe awakmu vote transport. Wis nah metu wis aja kakean cangkem nah metu wis. Gak ono sing berharap kamu stay, Juk. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim menginginkan Victor Gyökeres dan pemain tersebut sangat ingin bergabung dengan Manchester United. Sporting Lisbon bersedia mengizinkannya pergi dengan harga sekitar 60 juta pound sterling di musim panas. Ia kemungkinan akan menelan biaya 80 juta pound sterling jika dilepas di bursa transfer Januari. Apa ya? Kalau misalkan Manchester United mendatangkan Victor Gyökeres, aku sih sebagai fans nggak jadi masalah ya. Memang lini serang Manchester United itu setumpul-tumpulnya lini serang gitu loh, sebabuk-babuknya striker ya memang butuh amunisi baru gitu loh. Tapi kembali lagi, apakah manajemen mampu membeli Victor Gyökeres dengan klausul pelepasan di angka 80 juta pound sterling kalau beli sekarang? Memang selisihnya lumayan ya, 20 juta pound sterling ya. Tapi kalau misalkan ada penjualan pemain, kayaknya hal itu masih memungkinkan. Tapi kalau belum ada penjualan pemain, kayaknya tetap sulit gitu loh. Karena keuangan juga masih sangat terbatas. Pihak manajemen juga sudah mengonfirmasi. Dan mau nggak mau ya sebetulnya memang membutuhkan ya pemain di lini serang yang sudah matang gitu loh. Karena kalau kedalaman skuadnya masih sama seperti sekarang, ya nanti menjalani paruh musim kedua juga pasti jelek lah, Cuk. Tetep aja, Cuk. Dan
apa ya, Manchester United ini situasinya sedang dipertaruhkan gitu loh. Kalau misalkan tidak bisa fight sampai akhir musim nanti dan posisi klasemen justru mendekati zona degradasi. Nah, kondisi keuangan klub financial fair play ini yang akan menjadi masalah bagi Manchester United di musim berikutnya. Otomatis pembelanjaan pemain juga makin terbatasi. Mengingat Manchester United sendiri juga tengah dalam proses untuk pembangunan stadion baru, renovasi dan lain sebagainya, proyek besar yang akan dijalani oleh Manchester United. Sumpah, ini permasalahannya sebenarnya harus bisa menjual pemain. Ini kalau bisa menjual beberapa pemain fix nanti baru bisa membeli pemain gitu loh. Entah siapapun yang didatangkan aku nggak peduli sih. Karena di manajemennya sekarang menurutku sudah lebih cerdas lagi dalam melakukan pembelian pemain dan Ruben Amorim pasti sudah sangat mengerti siapa pemain-pemain yang benar-benar dibutuhkan untuk menerapkan skema 3-4-3 ini. Tapi kalau kita bicara soal Victor Gyökeres ya sulit ya. Terlepas nanti Manchester United mendatangkan Gyökeres atau Osimhen, Victor siapapun lah. Victor Gyökeres bisa, Victor Osimhen bisa. Yang penting ada dananya dulu gitu. Kalau dananya ada, proses negosiasi nanti akan lebih mudah gitu. Kalau dananya nggak ada, ditawar mau bagaimanapun tetap nggak akan bisa beli pemain. Beda lagi kalau nanti belinya dicicil ya, kayak siapa? Joshua Zirkzee sama satunya lagi lupa, Ugarte apa Matthijs de Ligt gitu loh. Itu dicicil selama 3 tahun. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Real Betis ingin melakukan peminjaman terhadap Antony dengan opsi pembelian dan telah menawarkan Manchester United proposal yang akan menanggung sebagian kecil dari gaji sang pemain. Menurutku ya, nggak apa-apa kalau ada klub lain yang ingin melakukan peminjaman terhadap Antony karena apa ya, sekarang sudah di tahap kasihan gitu loh melihat performa dari Antony yang tak kunjung membaik. Terus secara kompetisi di dalam internal Manchester United juga sudah kalah dengan Amad Diallo, Nausser Mazraoui di posisi kanan bagus semua pemainnya masalahnya. Sedangkan Antony nggak akan memiliki tempat untuk menjadi pemain reguler di Manchester United dan opsi peminjaman menurutku salah satu langkah yang paling bagus bagi Manchester United dan dari Antony juga. Jadi sama-sama menguntungkan lah. Dan kalau misalkan ada opsi pembelian di akhir musim nanti justru lebih bagus lagi. Karena dananya nanti bisa digunakan untuk pembelian pemain baru. Dan harapannya Antony di klub lain juga bisa lebih memaksimalkan lagi potensinya. Entah masalah apa yang sedang dihadapi sampai performanya selalu menurun dan tak kunjung membaik. Memang di beberapa pertandingan sedikit menunjukkan perubahan. Nggak terlalu banyak dribble gocek nggak jelas. Tapi ya gitu. Kalau nge-shoot ya tetap masih asal gitu loh. Beda jauh lah, tetap menurun lah menurutku. Progresnya pun dikit gitu loh. Maka dari itu kalau misalkan klub lain kayak Real Betis ini tertarik untuk mendatangkan Antony, ya nggak apa-apa dinego aja. Kalau misalkan Manchester United sanggup menanggung sebagian gajinya ya nggak masalah. Toh gaji yang besar itu merupakan apa ya? Ya kesalahan dari Manchester United di masa lalu di manajemen sebelumnya dan sekarang harus bisa menanggung akibat dari kesalahan di masa lalu gitu loh untuk manajemen yang sekarang. Nggak apa-apa silahkan mumpung Anthony ini juga masih ada value-nya di bursa transfer, jangan sampai nanti Manchester United justru mengalami kerugian yang lebih besar karena tidak ada klub lain yang tertarik, terus Manchester United juga tidak bisa melepas pemain ini sampai kontraknya habis, akhirnya dia menjadi pemain yang statusnya bebas transfer. Ini akan menjadi situasi yang cukup sibuk harusnya di bulan Januari untuk melepas beberapa pemain dan juga mendatangkan pemain baru.
Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.